Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada perkuliahan hari ini saya akan membahas mengenai materi kewarganegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Next. Nah, ketahanan nasional bukan merupakan sesuatu yang asing ya, sekali lagi di kalangan teman-teman mahasiswa-mahasiswi, tapi esensi ketahanan nasional ini adalah kemampuan bangsa untuk bertahan dan mengembangkan diri di tengah berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan, sehingga perlu adaptasi dan transformasi. Jadi sama dengan hidup ya, teman-teman juga mesti punya ketahanan. Jadi orang-orang yang berhasil nih bukan orang-orang yang hebat saja atau orang-orang yang pintar saja, tapi mereka yang mampu dan memiliki ketahanan untuk beradaptasi dan bertransformasi. Nah, begitu juga ketahanan nasional memiliki urgensi yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kedaulatan dan kelangsungan hidup ya. Jadi tentunya bisa bertahan dalam berbagai ancaman, tantangan, hambatan baik dari dalam maupun luar itu menjadi amat sangat penting. Next. Nah, ketahanan nasional ini didefinisikan sebagai kemampuan satu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara menjadi dinamis dan adaptable. Next. Nah, komponen-komponennya tentu ada ideologi, ada politik, ada economics, ada sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Nah, nilai-nilai yang luhur yang ada di Indonesia sebagai fondasi ketahanan nasional diantaranya adalah gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi. Nah, ini toleransi ini menjadi bab yang sangat penting ya. Tidak hanya menghormati pada saat misalnya ibadah orang lain atau budaya orang lain, tapi toleransi ini mengandung pengertian yang amat sangat dalam, di mana perbedaan suku, agama, dan ras antar golongan itu bukan menjadi satu tembok besar penghalang bagi kita untuk bisa hidup rukun bersama-sama. Dan juga integrity dalam hal ini adalah proses, komitmen, responsibility juga harus dimiliki oleh setiap insan yang ada di Indonesia. Next. Nah, indikator pengukuran tingkat ketahanan nasional ini tentunya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya, kesenjangan sosialnya, kualitas sumber daya manusianya, dan keamanan dan stabilitas. Meskipun memang di Indonesia 4 tolak ukur indikator ini masih sangat timpang ya, tapi mudah-mudahan di perkembangan selanjutnya bisa ada keadaan yang lebih balance dan lebih baik, karena tentu kalau dilihat dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan progres yang cukup signifikan. Next. Nah, tantangan kontemporer ini sama ya, hampir di seluruh belahan dunia ini menghadapi terorisme, perubahan iklim, krisis ekonomi global, dan konflik internasional yang juga tidak dapat dihindari di kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Next. Ini ada strategi penguatannya. Tentu teman-teman kalau sering menonton televisi juga memahami bahwa pemerintah terbaru juga berkomitmen gitu ya untuk melakukan peningkatan ekonomi, pengembangan SDM, penguatan ideologi, diplomasi dan kerjasama, dan pertahanan dan keamanan bagi negara. Dan tentunya peran seluruh komponen bangsa tidak hanya oleh pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut serta dalam berperan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Oke, ketahanan nasional ini tidak dibangun secara kekuatan fisik semata, tapi juga pendidikan, budaya, dan moral bangsa. Ini adalah juga ketahanan nasional. Jadi jangan hanya berfokus pada ketahanan itu sifatnya physically, tetapi juga baik dari pendidikan, budaya, dan moral bangsa juga harus benar-benar dijaga bersama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut mengenai case study yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silahkan subscribe, dan apabila ada yang didiskusikan maupun ditanyakan, silahkan ketik di kolom komen di link YouTube yang ada. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.